adik-adik semua. Au, 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 au. Berjumpa lagi dengan Papa Han. Apa kabarnya adik-adik? Seperti biasa, Papa selalu berharap agar adik-adik selalu dalam keadaan yang sehat, selalu dalam kondisi yang bersemangat, dan tidak lupa selalu dalam lindungan Tuhan. Kita akan melanjutkan kembali belajar bahasa Inggris dari satu alfabet, dan kemudian ada permainan puzzles-nya dan mengerti huruf besar dan huruf kecil dari puzzle tersebut. Nah, saat ini kita sudah berada di huruf alfabet O. Namun, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan, Papa mau mengundang adik-adik semua bagi yang belum subscribe, ayo segera subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis. Dan dengan bantuan adik-adik mensubscribe channel ini, maka channel Papa akan dapat terus berkembang dan pastinya akan menghadirkan video-video yang sangat bermanfaat. Baiklah adik-adik, kalau sudah subscribe semua, kita mulai saja ya. Belajar bahasa Inggris huruf O, serta bermain dan belajar membedakan huruf besar dan huruf kecil dari alfabet O. Let's start. O is for octopus. O is for octopus. Nah, jadi adik-adik dalam menyebutkan huruf O dalam bahasa Inggris, penyebutannya juga sama ya, seperti yang kita ucapkan dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak ada perbedaan. O sama saja, O juga dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang sebelum kita melihat gambar dari octopusnya, kita harus membedakan dulu apa itu huruf besar dan huruf kecil dari huruf O. Dan seperti yang adik-adik lihat ya, ini yang sedang Papa putar ini yang warna ungu, hurufnya adalah huruf O besar. Ya. Nah, sekarang kita samakan dulu puzzles-nya dengan bayangan hitam dari huruf O besar. Apakah ke sini? Tidak ya, yang ini lebih kecil. Berarti ke sini ya. O. Nah, kemudian ini adalah huruf kecil O. Seperti yang adik-adik lihat ya, huruf kecil O itu berbeda dengan huruf besarnya dalam hal ukurannya saja. Jadi, polanya dan bentuknya sama saja, tapi besarnya saja yang tidak sama. Nah, jangan lupa adik-adik ya, membedakan huruf besar O dan huruf kecil O. Nah, oke. Nah, sekarang seperti yang adik-adik lihat. Apa sih itu Papa gambarnya? Nah, itu adalah gambar gurita. Gurita berbeda ya dengan cumi-cumi. Jadi dalam hal ini gurita, bahasa Inggrisnya adalah octopus. Papa ulangi ya. Octopus. Bagaimana adik-adik? Sudah bisa? Ada 3 penggalan kata, suku kata, ok. Coba adik-adik sebutkan dulu ok, to. Jadi O-nya itu waktu to, bukan to, tapi to, pus. Octopus. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Octopus. Sekali lagi. Octopus. Nah, mudah ya. Kita lanjutkan. O is for owl. Nah, owl itu apa, Papa? Owl itu adalah burung hantu. Nah, siapa yang pernah dengar burung hantu? Bunyinya kan ya, kalau di malam hari ya. Nah, jadi adik-adik, jikalau pernah melihat burung hantu, biasanya di malam hari atau ke kebun binatang, biasanya dia tidak bersuara kalau di siang hari, karena dia adalah jenis burung yang hidup ataupun bekerja dan aktif di malam hari. Nah, apa bahasa Inggrisnya burung hantu tadi? 1, 2, 3. Owl. Mudah ya. Ayo kita ucapkan lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Owl. Jadi sekali lagi yuk kita ucapkan bersama-sama bahasa Inggris dari burung hantu. 1, 2, 3. Owl.
Nah, kalau begitu, kalau sudah memahami bahasa Inggris dari burung hantu, kita coba membuat sekarang huruf besar O. Nah, dalam membuat huruf besar O, adik-adik mudah saja ya, mau mulai dari mana titiknya. Tapi yang jelas, kita akan membuat seperti lingkaran ya. Nah, dalam hal ini, kalau Papa menggunakan warna ungu ini, berarti Papa akan mulai dari atas ya. Dari atas, kemudian melingkar, bergerak ke arah kiri, dan setelah itu ke kiri bawah, kemudian berputar kanan seperti yang hijau ini, dan terakhir ditutup dengan mempertemukan titik tadi dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri atas. Nah, mudah ya adik-adik ya dalam membuat huruf besar O, menulis huruf besar O. Nah, jadi kalau sudah memahami, kita lanjutkan. Nah, O is for ostrich. O is for ostrich. O is for ostrich. Ostrich itu apa, Papa? Ostrich itu adalah burung unta. Nah, kenapa dibilang burung unta? Karena lehernya panjang ya, dan kemudian kakinya jenjang. Tapi burung unta ini tidaklah seperti burung-burung yang kecil dalam ukuran kecil adik-adik. Jadi kalau adik-adik pernah kawin binatang, burung unta ini biasanya besar dan tinggi ya. Dan hati-hati adik-adik, burung unta ini kakinya itu sangat tajam. Di bagian kukunya itu kalau dia menendang bisa mengakibatkan kematian pada manusia. Jadi harus hati-hati ya. Nah, sekarang kita bentuk dulu huruf O kecilnya. Seperti tadi ya. Kalau Papa akan memulai dari atas, kemudian bergerak ke kiri. Kemudian setelah itu dari kiri ke bagian bawah. Dan dari bawah kita temukan lagi ke titik atas. Good job. Nah, sekali lagi ya kita sebutkan bersama-sama bahasa Inggris dari burung unta. Ostrich. Mudah ya adik-adik ya. Jadi menyebutkannya ostrich. Coba. Ostrich. Ostrich. Nah, jadi adik-adik, kalau ada yang bertanya apa bahasa Inggrisnya burung unta, jawabannya adalah ostrich. Ostrich. Mudah ya adik-adik ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini O is for omelet. Dan O is for orange. Apa itu Papa omelet? Omelet adalah omelet. Nah, omelet itu biasanya adalah sarapan ya. Sarapan pagi yang sudah dibuat, dimasak. Biasanya kalau di luar sana, di negara luar seperti Amerika, Inggris, omelet itu telur mata sapi ya, yang dimasak sedemikian rupa dan dicampur dengan beberapa aksesoris makanan lainnya. Namun biasanya omelet ini hanya telur gitu ya, telur mata sapi biasa yang digoreng, jadi bukan telur dadar. Dan biasanya ada temannya seperti sosis atau mungkin spaghetti dan lain sebagainya. Nah, ini disebut dengan omelet. Omelet. Bagaimana adik-adik menyebutkannya adalah omelet. Nah, sekarang yang dibawa adalah gambar jeruk. Bahasa Inggrisnya jeruk adalah orange. Coba sekali lagi ya. Orange. Orange. Mudah ya adik-adik ya. Jadi, menyebutkan O-nya itu tidak terdengar seperti orange ya, tapi orange. Orange. Ya, orange. Nah, gimana adik-adik? Bisa ya? Kita sebutkan bersama-sama. Orange. Orange. Nah, ya seperti itu adik-adik ya bahasa Inggrisnya. Nah, demikianlah pembelajaran dari bahasa Inggrisnya, dan kita akan menyamakan siluetnya dulu ya. Jadi ini ke sini untuk huruf besarnya O, dan ini huruf kecil dari O. Ya, inilah adik-adik halaman terakhir dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita belajar dari alfabet huruf O.
Bagaimana adik-adik? Sudah banyak ya kita pelajari dari A sampai dengan O dan tidak terasa sudah banyak alfabet yang kita pelajari dari beberapa video pembelajaran yang sudah Papa buat sampai dengan saat ini. Terima kasih adik-adik semua. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris berikutnya. Dadah! Jika adik-adik suka channel ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-temannya, serta subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan dari channel ini. Terima kasih.